الملك الحق المبين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ويا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون wahai orang-orang beriman bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال عليه الصلاة والسلام من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh ia telah mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, maka adalah ia akan bersamaku di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mengimbau kita hadir. Rasulullah mengajak umat agar menjalankan hidup ini sesuai dengan sunnah yang telah beliau syariatkan. Makna dan tujuannya adalah agar kita bisa bersama beliau di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita kembali kepada sunnah Rasul. Marilah kita pelajari kembali sunnah-sunnah Rasul yang mungkin terlupakan dalam kehidupan kita selama ini. Dan kita realisasikan dalam kehidupan kita sampai ajal menjemput. Insya Allah kita bisa bersama beliau di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya ayyuhal mu'minun, sidang Jumat rahimakumullah. Islam adalah satu-satunya agama yang ada di sisi Allah. Tidak akan pernah ada agama yang lain. Dan ini difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisiku adalah agama Islam. Hanya Islam inilah hadirin sekalian yang mempunyai kitab suci yang asli, yang orisinil langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan buatan manusia, yaitu kitabullah Al-Quranul Karim yang penuh kebenaran tanpa ada sanggahan di dalamnya. Dan memang apapun problematika manusia di muka bumi ini, apapun perkara-perkara yang kita hadapi di dunia ini, bahkan perkara alam semesta, semua ada di dalam kitabullah sebagai pedoman dan petunjuk ke jalan yang benar, khususnya bagi kita kaum muslim. Makanya Nurul Qurbah pada Jumat yang mulia ini yang telah ditetapkan oleh LP2 Syahulu, yaitu hikmah di balik musibah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita sebagai kaum muslim harus selalu bersyukur. Apapun yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini,
dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin wa min Allah. Apa saya yang berlaku itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 23. Wa in ta'lamu ni'matallahi la yahruha. Seandainya kamu menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan bisa menghitung nikmat itu. An-Nahl ayat 18. Kita sudah melihat tahun sebelumnya lagi betapa banyak musibah yang menimpa manusia, menimpa diri kita, menimpa umat, bahkan menimpa bangsa ini, menimpa dunia ini. Musibah banjir, peperangan, kezaliman dan sebagainya, termasuk COVID yang dahulu. Walau apakah itu rekayasa umat atau itu adalah senjata Yahudi dan Abdullah untuk menghancurkan Islam. Walau ini musibah semua ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan umat manusia dibodoh-bodohi. Kita lihat, kita mundur dari pandemi yang terjadi. Banyak umat yang menjauh dari masjid, sholat berjarak 1 meter, padahal sahnya sholat apa? Istawu ala tahzalihu fatahzalihu. Apa yang meluruskan sahabat? Malah COVID kemarin 1 meter jaraknya dari sekarang. Seharusnya umat lari ke masjid karena masjid ini adalah tempat yang suci, tempat perlindungan, bukan menjauh dari masjid. Justru mereka yang menjauh dari masjid, mereka yang ditimpa azab. Masjid adalah tempat ketenangan, tempat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin sidang Jumat rahimahullah, para pejuang agama yang mulia ini. Ketika terjadi suatu musibah, ketika terjadi suatu petaka, maka sebagai muslim yang baik, sebagai muslim yang benar, kita harus memandang musibah ini dalam 2 pandangan. Musibah yang menimpa diri kita harus kita lihat dengan 2 pandangan. Yang pertama adalah pandangan takdir. Takdir Allah kita telah mengetahui semuanya. Ketika kita melihat berbagai macam musibah, petaka yang menimpa diri kita, yang menimpa umat, yang menimpa bangsa ini, kita melihat takdir. Kenapa kita wajib mengimani takdir ini? Karena takdir ini adalah rukun iman kita. Apabila kita tidak mengimani takdir, maka berarti kita bukan termasuk orang-orang yang beriman. Tentang takdir ini hadirin, mungkin semua kita telah tahu. Semua takdir Allah telah Allah buat 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Telah berlaku takdir di lauh mahfuz apa yang akan terjadi. Kita harus menjalani ini sekalian. Nah, ini kita memandang suatu musibah. Wa tu'minu billah bil qadari khairi wa syarri. Engkau beriman kepada takdir yang baik, bahkan takdir yang buruk. Jadi yang menimpa diri kita, yang menimpa keluarga, yang menimpa umat, yang menimpa bangsa kita ini telah ditakdirkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Semua adalah ilmu Allah. Allah yang telah mengetahui segala yang terjadi di muka bumi ini. Di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 59, Allah berfirman yang artinya, dan kunci-kunci semua yang gaib itu ada di sisi Allah. Tidak ada yang mengetahui kunci yang gaib itu kecuali Allah. Allah mengetahui apa yang ada di darat dan apa yang ada di lautan. Tidak ada sehelai laut pun yang gugur yang Allah tidak mengetahuinya. Tidak ada sebutir biji pun yang ada di dalam
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Ahmad, inna awwala ma khalaqa Allahu qalama wa qala lahu aktub, qala rabbi wa ma ta'aktub, qala aktub maqadir kulli syai'in hatta taqum asy-sya'ah. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah qalam. Qalam Allah itu pena artinya. Lalu Allah berfirman kepadanya, tulislah. Maka ia menjawab, wahai Rabbku, apa yang harus aku tulis? Tulislah segala takdir, segala sesuatu yang terjadi sampai dunia kiamat. Hadirin sekalian, telah ditakdirkan. Tidak ada yang kebetulan dalam agama kita ini. Semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pandangan yang pertama, hadirin sekalian, tentang musibah, tentang petaka dan kejadian. Dan pandangan yang kedua adalah memandanglah dengan syariat Islam. Apapun musibah yang terjadi, mari kita kembali kepada syariat agama kita, karena syariat Islam yang akan memimpin kita tatkala kita mendapat musibah dan petaka ini. Seperti agama kita menyuruh kita sabar dan ridho atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ini disuruh oleh agama kita tatkala mendapatkan musibah ini, dan hanya kepada Allah tempat mengadu. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 107, wa in yas'amkallahu bisyarri fala kasifa lahu illa huwa. Dan apabila kamu terkena bahaya, tidak ada yang akan menghilangkan bahaya tersebut kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin sekalian, langit dan bumi, semua alam ini adalah makhluk Allah, milik Allah. Jika kita meninggal dunia atau ada orang yang meninggal dunia dengan asbab bencana, asbab penyakit, wabah dan lain sebagainya, maka itulah takdir ajal bagi orang tersebut. Maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu asbab yang pertama. Asbab yang kedua adalah sebab dosa-dosa yang kita perbuat. Dengan sekalian, ingat, segala musibah petaka yang terjadi menimpa kita, mari kita bercermin. Ini semua asbab dosa yang telah kita perbuat. Wa ma asabakum mimma siyatin fa bima kasabat aydikum wa baitu an katsir. Apa saja yang musibah yang menimpa kalian dengan asbab dosa-dosa kalian, dan Allah sangat banyak memberikan maaf. Hadirin sekalian, di dalam Al-Quran surat An-Nur Allah berfirman yang artinya telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan dengan sebab tingkah tangan manusia, agar Allah merasakan akibat dari perbuatan mereka, agar mereka kembali kepada Allah. Katakanlah, berjalanlah kalian di muka bumi ini, lihatlah akibat orang terdahulu yang kebanyakan mereka berbuat syirik. Apa artinya syirik ini, hadirin sekalian? Syirik adalah dosa yang terbesar di muka bumi ini, hadirin. Tidak ada obat, tidak ada ampunnya, hadirin sekalian. Itu mendoakan Allah, banyak orang malah yang ditimpa musibah mereka berbuat syirik, percaya kepada cincin, percaya kepada dukun, percaya kepada benda keramat. Ini perbuatan syirik, hadirin sekalian. Seharusnya manusia itu kembali kepada Allah, karena semua dari Allah dan Allah yang akan menyelesaikan. Tidak ada yang bisa menolong umat manusia ini dari wabah, penyakit, petaka dan lain sebagainya selain dari Tuhan Rabbul Alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa sallim Sayyidina
pejuang agama yang mulia ini, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Maka pada khutbah yang kedua ini hadirin sekalian, kita hanya akan menegaskan untuk diri kita semua tentang musibah ini, bahwa di balik semua musibah ada hikmah dari Allah yang akan Allah berikan kepada kita. Harus yakin 100% ini hadirin sekalian. Di antara hikmah dari musibah, dari petaka, dari bencana yang Allah berikan tidak lain adalah agar manusia itu kembali kepada Allah. Tempat yang terbaik kembali adalah kepada Allah, baik itu berdoa, mengadu bahkan ayat kita. Di sisi Allah tempat yang terbaik, karena tidak ada upaya yang akan menolong selain dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, kita jangan merasa aman hidup di dunia ini. Hadirin, perhatikan. Jangan merasa di jalur aman kita hidup di muka bumi ini. Misalnya, banyak orang, banyak manusia yang tidak terkena musibah, hidupnya seperti aman-aman saja, tidak tertimpa petaka, dan seperti lancar-lancar saja urusan mereka. Dan sekalian, yakinlah tidak sama sekali. Jangan merasa aman hidup di dunia ini. Hadirin sekalian, azab Allah ini bermacam cara menimpa manusia. Hadirin sekalian, bukan hanya bencana alam, bukan hanya petaka, akan tetapi musibah, bencana yang menimpa diri manusia itu seperti penyakit yang ditimpakan Allah, kemiskinan, masalah problematika keluarga, perselingkuhan, percintaan, dan lain sebagainya. Ini musibah yang akan menguji manusia itu. Tidak ada umat yang aman. Yang aman setelah selesai yaumul hisab, baru hidup ini akan aman. Hadirin sekalian, akan aman. Di dalam kubur masih ada perkara. Hadirin sekalian, setelah melalui yaumul hisab, itulah yang disebut posisi aman. Maka jangan merasa aman hidup di dunia ini. Hadirin sekalian, maka kita tidak boleh merasa lengah. Selalu ingat mendekat kepada Allah, agar Allah ingat pula kepada kita. Hadirin sekalian, apabila kita menjauh dari Allah, Allah akan jauh dari kita, dan Allah tidak akan memperlihatkan, Allah tidak akan mengurus kita. Hadirin sekalian, maka mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan dekat kepada kita, Allah akan menolong kita. Hadirin sekalian, makanya Rasulullah mengajarkan sebuah doa yang harus kita baca setiap pagi dan petang. Hadirin sekalian, dalam waktu zikir setelah sholat kita, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dunya wal akhirah. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau maaf, dijauhkan dari malapetaka di dunia dan maupun di akhirat. Maka doa ini, hadirin sekalian, baca pagi dan petang. Sekali lagi hadirin sekalian, yakinlah di balik musibah ini, di balik bencana ini, situ ada hikmah yang Allah beri. Ini sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada manusia, yaitu sebagai penghapus dosa. Dan sekalian, penyakit, derita, musibah yang Allah berikan kepada kita bukan hanya begitu saja, tetapi itu sebagai penghapus dosa-dosa kita selama ini. Hadirin sekalian, perhatikan itu. Dan ada beberapa cara Allah menghapuskan dosa kita. Satu lagi adalah istighfar. Perbanyaklah istighfar, hadirin sekalian. Dan yang terakhir adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tiga itu dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Tentang musibah ini, hadirin sekalian, Syekhul Islam rahimahullah yang menyebutkan bahwa musibah yang membuat dirimu ingat kepada Allah itu lebih baik daripada nikmat yang membuat engkau lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, demikianlah khutbah yang singkat ini, hadirin sekalian. Semoga dapat menjadi pembelajaran untuk kita bersama dalam menghadapi musibah yang kita hadapi di muka bumi ini, hadirin sekalian. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi.
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم